Prosesi pemakaman 100 orang ini siap berangkat. Chen Sucipto, yang mabuk tadi malam, juga bangun pagi-pagi dan bergegas ke makam keluarga Winarta. Menurut rencana awal, dia akan pergi ke Gunung Der dengan prosesi pemakaman. Chen Sucipto hari ini sudah bersemangat dan tak tertahankan jauh di lubuk hatinya. Begitu dia tiba di kuburan leluhur keluarga Winarta, dia menemukan Yoshua berpakaian berkabung putih, dan menghela nafas. "Yoshua, apa yang kamu lakukan kemarin? Di antara keluarga besar seperti Surabaya, tidak ada yang tahu dan tidak ada yang berpikir itu. Anda telah pergi selama 20 tahun, dan sekarang Anda dapat menggelar kembalinya raja. Jika Anda menginjak keluarga Renza hari ini, semua keluarga besar di Surabaya akan menghormati Anda di masa depan." Yoshua berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Sudah waktunya untuk berangkat. Saya memiliki seseorang yang menyiapkan pakaian berkabung untuk Anda. Cepat dan ganti dan ikuti tim untuk berangkat." Chen Sucipto tersenyum sedikit malu. "Yoshua, Anda tahu saya jauh lebih tua dari orang tuamu, mengenakan pakaian berkabung itu sangat tidak pantas." Yoshua berkata dengan dingin, "Aku hanya meminta kamu memakainya untuk hari ini ke pemakaman orang tuaku. Semua orang di front kataklismikku mengenakan pakaian berkabung. Jika kamu tidak memakainya, kamu bisa pergi sejauh yang kamu bisa." Pergilah. Chen Sucipto benar-benar tidak menyangka bahwa Yoshua akan bersikap kurang sopan. Meskipun dia tercekik dengan api di hatinya, dia pasti tidak berani pergi saat ini. Solusi Yoshua untuk keluarga Renza hanyalah satu pesaing yang berkurang untuk keluarga Sucipto. Tetapi jika Anda ingin keluarga Sucipto mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan, Anda harus memiliki hubungan yang baik dengan Yoshua. Lagi pula, dengan latar belakang front kataklismik yang kuat, dia bisa duduk dan bersantai. Terutama Tuan Misterius yang tersembunyi di Jakarta, selalu menjadi orang kepercayaan Chen Sucipto. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk menyelesaikannya sendiri, dan satu-satunya cara adalah menaruh harapannya pada Yoshua. Jadi, dia segera berkata dengan datar, "Yoshua, kamu benar. Bagaimanapun, yang mati adalah yang terbesar, jadi itu harus diletakkan di atas linen dan berbakti." Setelah mengatakan ini, Chen Sucipto sendiri merasakan semburan panas di wajahnya. Dia tidak pernah berlutut dan menjilat orang seperti ini dalam hidupnya. Ini adalah preseden. Melihat sudah mulai melukan, Yoshua mengangguk puas dan berkata, "Aku akan memberimu waktu 2 menit untuk memakai pakaian berkabung dan kita akan berangkat." Bagus. Chen Sucipto mengambil pakaian berkabung yang diserahkan oleh anak buah Yoshua, dan sambil mengenakan sendiri, dia berkata kepada Yoshua, "Yoshua, setelah menyelesaikan keluarga Renza, Anda harus ingat bahwa Anda harus menemukan cara untuk menemukan keberadaan paman Anda. Setelah penundaan yang lama, saya khawatir dia bernasib buruk." Yoshua berkata dengan ekspresi serius, "Paman Sucipto adalah dermawan besar keluarga Winarta saya. Saya secara alami akan melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkannya dengan aman. Pada saat yang sama, saya juga akan mencari tahu siapa yang berada di balik layar dan membantu Paman Su." Setelah mengatakan itu, Yoshua berkata lagi, "Hari ini, setelah orang tua saya dikubur di Gunung Der, saya pertama-tama akan pergi ke Timur Tengah untuk menyelesaikan masalah di sana. Tetapi saya akan meninggalkan Herman dan membiarkan dia membawa seseorang ke Jakarta untuk diselidiki terlebih dahulu. Setelah saya menyelesaikan masalah Timur Tengah, saya akan segera kembali dan menemukan Paman Sucipto sendiri." Chen Sucipto akhirnya melepaskan dan berkata dengan gembira, "Oh, itu benar-benar hebat." Saat dia berbicara, dia sudah mengenakan setelan berkabung. Pada saat ini, tim pemakaman Yoshua telah berkumpul. Memegang mangkuk api untuk membakar kertas untuk orang tuanya, dia datang ke garis depan tim, menatap ke arah DR dan terdiam untuk waktu yang lama. Herman melangkah maju dan berbisik di telinganya,
Panglima tertinggi, waktu yang telah tiba." "Oke," Yoshua berteriak dan berkata dengan keras. Semua prajurit di front kataklismik mendengarkan perintah. Lebih dari 100 orang segera berteriak serempak, "Tolong berikan perintahkan Panglima tertinggi." Yoshua berteriak, "Hari ini, Anda mengikuti saya untuk membalas dendam orang tua saya. Dewa akan membunuh, dewa dan akan membunuh." Kerumunan juga berteriak serempak, "Tuhan menghalangi dan membunuh dewa, Buddha akan membunuh Buddha." Yoshua segera berkata dengan keras, "Semua orang ikuti aku dan ayo pergi." Setelah itu, dia membanting mangkuk api di tangannya ke tanah dengan keras, dan hitam dan abu-abu memercik kemana-mana. Segera setelah itu, 8 jenderal bintang 5 di front kataklismik, yang mengenakan kain kabung dan berkabung, mengangkat 2 peti mati. Dan lebih dari 100 ahli dari front kataklismik, berangkat dengan ekspresi serius, melangkah dengan rapi menuju Gunung DR. Pada saat ini, Gunung DR keluarga Renza menatap jam tangan mereka masing-masing. Waktu yang tersisa bagi mereka sudah kurang dari 1 jam. Maher Renza menjadi lebih cemas, matanya selalu diam-diam melihat tumpukan perbekalan tidak jauh untuk upacara pemujaan leluhur. Pada saat ini, Kementerian Lama Cahya Renza di kaki Gunung DR mengirim pesan lain, mengatakan, istri keluarga Su dan wanita tertua ada di sini, meminta untuk pergi ke gunung untuk menemui Tuan Muda. Keluarga Renza tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Lina dan Ayu kembali ke sini. Tama tidak menyangka bahwa ibu dan anak perempuannya juga akan datang. Jadi dia berkata, biarkan mereka naik. Leo menerima perintah itu dan segera melepaskannya. Segera, Ayu mengantar ibunya ke atas gunung. Setelah mobil berhenti, dia segera turun dari mobil, mendatangi Tama, dan berkata dengan hormat. Tama bertanya dengan heran, "Mengapa kamu di sini?" Ayu buru-buru berkata, "Saya mendengar bahwa Anda dalam masalah, jadi ibu saya dan saya bergegas untuk membantu." Lina juga berjalan ke Tama saat ini dan dengan hormat berkata, "Tuan Renza, saya memiliki beberapa persimpangan dengan Alex Winarta dan Yoshua saat itu. Kemudian, ketika dia datang, saya harus bisa mengatakan beberapa patah kata. Saya semoga bisa sedikit membantu Anda." Pernyataan Lina sangat melegakan banyak anggota keluarga Renza. Karena mereka semua tahu kalau Alex Winarta hanya bisa bangkit sedikit demi sedikit dengan bantuan Zain. Karena itu, Yoshua selalu menghormati Zain. Lina dan Zain belum resmi bercerai, dan dia masih istri tertua dari keluarga Su. Ketika Yoshua muncul, jika Lina keluar untuk bersyafaat, dia pasti akan memberi wajah Lina. Maher Renza tidak bisa menahan nafas pada saat ini. "Lina, Anda telah bekerja sangat keras untuk melakukan perjalanan khusus untuk keluarga Renza." Lina berkata dengan serius, "Paman Renza, baik Ayu dan aku diselamatkan oleh Tuan Renza. Tentu saja, kita harus melakukan yang terbaik untuk membantu saat ini." Anggota keluarga Renza lainnya sedikit bingung, tetapi mereka tidak menyangka Tama telah menyelamatkan Lina dan Ayu. Tapi pikirkan baik-baik, beberapa waktu lalu, Lina dan Ayu mengalami kecelakaan di Jakarta. Dan Tama yang telah berkembang di Jakarta dapat dianggap sebagai tanah Jakarta. Karena itu, masuk akal untuk menyelamatkan ibu dan anak perempuannya di Jakarta. Tepat ketika anggota keluarga Renza merasa lega, Tama menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata kepada Lina, "Bibi Lina, saya mengerti kebaikan Anda, tetapi setelah Yoshua datang, saya tidak membutuhkan Anda untuk membantu saya. Selama Anda tidak bersyafaat untuknya, saya sangat berterima kasih." Semua orang menjatuhkan rahang mereka ketika mereka mendengar kata-kata Tama. Orang-orang dengan ramah datang untuk membantu Tama untuk bersyafaat dengan Yoshua. Tetapi Tama bahkan mengucapkan kata-kata liar, "Bukankah ini cara yang mengalahkan diri sendiri?" Martin hampir membenci Tama, dan mengutuk dalam hatinya, "Tama ini benar-benar sialan."
Lina datang untuk membantu, dan kamu masih berpura-pura berada di sini? Mengapa? Seperti yang kamu maksud? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.